Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Alhamdulillahilladzi amarna bil-taqwa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa sayyidina Muhammadin ahsanan nas qawlan wa fi'lan ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah kita telah selesai salat subuh secara berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kami dari pengurus juga pengelola masjid Al Aceh terutama menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua BKM Masjid Al-Abrar Kabupaten Dingin, Ibu Umum, orang tua kampung, dan seluruh jamaah subuh yang telah hadir, dan terutama penghormatan kita semua yang berkhusus kepada guru kita, kepada dokter dan Wakil Muhammad yang pada semua ini akan menyampaikan tausiah kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita akan mendengarkan tausiah. Namun sebelumnya kami ingin sampaikan bahwa insyaallah pada hari Sabtu yang akan datang subuh keliling KMA akan kita lanjutkan di Masjid Al-Fitrah Utara. Masjid Al-Fitrah Utara di depan pom bensin. Dan Jumat berkah tanggal 11 besok akan dilanjutkan juga di Masjid Jami Lumbung Batam dengan penceramah yang sama insyaallah Bapak Dr. Haji Wakil Muhammad. Maka untuk menghemat waktu kami mewakili dari pengurus KMA. Di sini ada juga Bapak Ketua Bapak Haji Muhammad Jadi mempersilahkan kepada kita semua, dan akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada kita semuanya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ila Islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي
jahidil kuffar wal munafiqin waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah subuh Masjid Al-Abrar yang dirahmati Allah, kemudian seluruh pengurus Badan Kemakmuran Masjid Al-Abrar, pengurus dan pendiri DKMA Kota Banda Aceh, hadir Bapak Ketuanya Abadi Haji Ibnu Sa'dan, Haji Azhar Abdullah yang tadi mengimami sholat kita, beserta seluruh pengurus yang hadir. Ada Ustaz Akhir, ini orang-orang yang saya ingat di awal-awal berdirinya di KMA ini dan mengadakan satu program kegiatan yaitu sholat subuh keliling yang diberi nama dengan sulim. Kemudian hadir juga dari pendiri Jemaah Berkah, ada Abu Ibrahim Lawun, Haji Abdus Salam beserta seluruh pengurus yang hadir. Kemudian ada Haji Saiful ini dari PD Jaya, tinggal di sini, dan seluruh yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai dengan memuji Allah serta selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, untuk membawa dan mengeluarkan umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam kesesatan menuju petunjuk dan hidayah Allah, dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di sebuah hari yang berbahagia ini saya ingin mengajak seluruh yang hadir untuk kita bacakan beberapa ayat di surah At-Tahrim mulai ayat 8 sampai dengan 9. Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan dan memerintahkan kepada seluruh hamba-hambanya yang telah beriman. Berarti yang belum beriman belum masuk. Ini yang sudah beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ustaz Azhar juga tadi dalam doanya mendoakan kita semua, semoga taubat kita semua menjadi taubatan nasuha. Saya melihat di kitab tafsir bahwa makna taubatan nasuha at-taubatul 'ammatu syamilatu lizunubi kulliha. Arti taubat nasuha adalah taubat secara menyeluruh, taubat secara universal. Asyamilah, taubat yang sangat lengkap. Lizunubi kulliha, dari segala dosa, semua dosa. Ada dosa malas beribadah, ada dosa malas berjamaah, karena semua yang diperintahkan oleh Allah kalau kita langgar itu semua dosa. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan sholat. Artinya orang kalau nggak sanggup berjamaah, kalau dia sakit, fisiknya lemah, sakit atau berhalangan dengan halangan yang tidak bisa dielakkan, dia boleh meninggalkan sholat secara berjamaah. Tapi sholat sendiri
meskipun dia itu dalam keadaan sakit tetap sholat. Wa aqimus sholat, dirikan sholat. Wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. 3 hari yang lalu mantan wakil presiden Pak Haji Yusuf Kalla, beliau mengatakan begini, ada 2 kelemahan umat Islam. Pertama, orang yang punya uang nggak mau bayar zakat. Yang kedua, orang yang dilebihkan rezeki nggak mau menunaikan ibadah haji. Artinya orang yang punya sawah, yang punya kebun, yang punya toko, yang punya penghasilan lebih dari orang-orang biasa, dia wajib membayar zakat dan wajib menunaikan ibadah haji, karena ibadah haji itu adalah kesempurnaan dari melaksanakan rukun Islam. Ini mudah-mudahan ada yang tersentuh. Bila belum menunaikan ibadah haji, jual segalanya, mendaftar dari sekarang, walaupun kita dengar 30 tahun lagi bisa untuk naik haji. Tapi jika Allah menghendaki, ada saja cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memenuhi niat dari seseorang yang sangat ikhlas untuk melaksanakan ibadah haji itu. Jadi mudah-mudahan kelemahan kita yang kedua ini bukan hanya Pak Yusuf Kalla, sebenarnya sudah sangat lama kita baca di dalam uraian-uraian para ulama. Ada 2 kelemahan umat Islam. Kalau syahadat dia sudah, kalau sholat alhamdulillah dia sholat, puasa alhamdulillah dia berpuasa. Tapi pada zakat dan haji ini banyak sekali umat Islam yang kadang-kadang hampir mau mendaftar nggak jadi. Itu ada. Dan mudah-mudahan kita semua kita bisa bertaubat dari kikir menjadi enggak kikir, dari berencana untuk menyimpan uang yang salah menjadi tidak salah. Menyimpan uang yang salah artinya uangnya banyak, tabungannya banyak, tetapi dia sangat terhenti, sangat menahan diri untuk membayar zakat. Karena di akhirat nanti orang yang tidak membayar zakat dihitung sebagai orang yang kufur dan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati kafirun. Orang yang tidak mau menunaikan dan membayar zakat di akhirat tercatat sebagai orang-orang yang kafir dan kufur kepada Allah karena dia mengingkari Allah dengan hartanya. Ibadah haji juga harus kita upayakan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersyukurlah Bapak dan Ibu yang sudah menunaikan ibadah haji. Jangan membanggakan diri di hadapan orang-orang yang belum haji. Tapi di dalam Islam saling mendoakan. Karena orang yang sadar terhadap hartanya, kemudian dia menginfakkan di jalan Allah, membayar zakat, berinfak, serta menunaikan ibadah haji, ini bahagian dari taubatan nasuha. Saya ulangi, makna taubatan nasuha, at-taubatul ammatu syamilatu lizunubi kulliha. Arti taubat nasuha adalah taubat secara umum, sangat menyeluruh dan lengkap terhadap dosa-dosa dan kekurangannya selama ini. Misalnya kekurangan kita malas berjamaah. Sekarang praktekkan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, tunaikan zakat, dan salatlah secara berjamaah. Itu di kantor-kantor sekarang ada masjid, ada musholla. Ada penelitian, orang bekerja sudah lebih 10 tahun di kantor tersebut, tidak pernah sholat jamaah zuhur dan asar. Di kantor itu ada masjid dan ada musholla. Ini sangat memalukan sebenarnya, karena Allah menghitung kita sebagai orang fasik. Ini tadi ayat yang dibacakan oleh Haji Azhar Abdullah di surah Sajadah. Saya sangat terharu mengikuti bacaan ini dengan suara ustaz yang bagus, dan saya ikuti bacaannya.
Salah satunya disebutkan oleh Allah, bila orang itu menjadi fasik. Fasik ini ada di luar agama Islam, ada di dalam Islam. Orang fasik itu, kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di yaumil mahsyar ditempatkan di dalam neraka. Ketika dia mau keluar dari neraka, dikembalikan lagi, dilemparkan lagi ke dalam neraka. Begitu bencinya Allah terhadap orang-orang yang fasik. Jadi nanti ada di ayat keduanya, Allah menganjurkan kepada Nabi untuk memerangi orang kafir karena orang ini enggak bagus. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghlub alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, berjihadlah, berjuanglah melawan kejahatan-kejahatan orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap tegaslah dengan mereka. Artinya kita kalau lihat orang ini munafik, malas sholat dan lain sebagainya, itu jangan sering bersahabat karena enggak beruntung. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Jangan kamu bersahabat kecuali dia seorang yang beriman. Dan jangan suka memberi makan kepada orang yang tidak bertakwa. Traktir sana, traktir sini. Untuk keluarga, untuk zakat sangatlah pelit, tapi sangatlah boros untuk traktir kepada orang-orang yang malas salat. Ini dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tusahib illa mu'minan. Jangan kamu bersahabat kecuali dia seorang yang beriman, dan jangan makan makananmu kecuali dia orang yang bertakwa. Artinya jangan boros hartamu terhadap orang fasik, orang munafik, orang kafir, dan orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika selama ini kita banyak bersahabat dengan orang-orang yang malas salat, tinggalkan, kata Allah di dalam surat At-Taubah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah wahai orang-orang yang beriman dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha at-taubatul 'ammatu syamilatu liz-dzunubi kulliha, yakni bertaubat secara keseluruhan dan sangat lengkap taubat kita. Mana lengkap? Kalau kikir jangan kikir lagi, kalau malas ibadah jangan malas ibadah lagi, kalau enggak pernah sholat jamaah datanglah ke masjid, karena malu kita dibawa ke masjid. Apabila sebelumnya enggak pernah ke masjid, waktu meninggal dah dibawa ke masjid. Tapi kalau dia sering ke masjid, kemudian dia wasiatkan, nanti kalau saya meninggal bawa saya ke masjid, seperti Pak Isa Alba, pendiri Somai Subuh Dam hari Senin yang lalu, jam setelah zuhur sholat di Masjid Tungkup Baitul Jannah. Beliau berwasiat sebelum beliau meninggal, mudah-mudahan saya waktu meninggal nanti disolatkan di Masjid Tungkup Baitul Jannah, dan setelah sholat fardu. Artinya banyak nanti jamaahnya, dan saya melihat banyak. Saya dalam minggu ini ada dua bergetar hati yang berlebihan. Pertama, ketika mendengar berita dari Ustaz Darwin Lukman pas di Pagar Air, waktu itu hari Senin, Ustaz nandepe Ustaz Pak Isa Alba katanya. Iya. Aduh, saya kemudian bergetar. Bawa mobil, sebenarnya hari Senin itu abadi saya jadwal imam di Fathul Qarib setiap hari Senin. Tapi saya belok langsung ke Tungkup, saya berdoa semoga saya bisa sholat jamaah di Tungkup dan bisa sholat jenazah untuk Pak Isa. Mengapa? Saya menduga begini, di dalam Al-Quran itu, dan saya pernah mewawancarai seorang yang sedang koma, yaitu Pak Gesik Harun di Lamduro. Waktu itu saya tinggal di Lamduro, mengajar tiap hari Selasa malam Rabu. Ustaz, rupanya ketika kita sedang dalam keadaan koma, itu macam-macam dinampakkan oleh Allah. Saya ketika Allah nampakkan yang baik-baik, nampak wajah Ustaz, nampak orang-orang yang waktu saya ikut pengajian, kemudian saya sering juga ke masjid-masjid yang lain singgah. Allah nampakkan itu, tapi dia bisa disembuhkan kembali dari komanya. Ini bagus. Ini orang-orang yang sudah pernah koma, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Koma artinya belum titik. Koma artinya belum titik, masih dihidupkan kembali oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa cerita. Kebetulan beliau cerita. Setelah pengajian beliau cerita, Ustaz, lo kan yang Ustaz pegabu no, kalau lo rasa lo pernah koma di rumah sakit. Beliau sebenarnya dari Aceh Tengah, lo udah bisa bahasa Aceh. Ketika saya sedang dalam keadaan koma, berbagai macam dinampakkan Allah ibadah-ibadah saya, ikut-ikut pengajian saya, nampak wajah Ustaz dan lain-lain. Itu gembira saya melihat wajah-wajah orang beriman tuh. Oh, Masya Allah, saya juga yang mendengar merinding. Termasuk dia bilang nampak wajah Ustaz, digambarkan kemudian orang-orang yang sering salat bersamanya. Memang setiap hari Selasa malam Rabu itu banyak jamaah yang hadir. Kemudian ketika sekali Allah nampakkan kesalahan saya, dia tidak cerita apa kesalahannya, muram muka saya. Dia sadar bahwa mukanya menjadi tidak senang, wajahnya menjadi tidak senang dan bahagia. Lalu saya mengatakan, sudah Pak, itu ada di Quran. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah menjalankan apa yang sedang diperintahkan oleh Allah, maka menjelang meninggalnya datang malaikat atas perintah Allah, alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Ini orang yang menjelang wafat kemudian wafat. Ada orang sudah koma dihidupkan kembali oleh Allah supaya dia bisa untuk taubatan nasuha dari segala kekurangan dan kekhilafannya, dan kemudian dia bisa cerita kepada orang lain, ternyata pada masa koma ini, pada masa naz'ah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang dipanjangkan umurnya dan ada yang langsung diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya menduga mungkin almarhum Pak Isa ini menjelang meninggal Allah nampakkan yang baik-baik. Dia ini semua dengan penceramah semuanya kenal, dan dengan sesama orang di masjid sesekali datang ke Masjid Patung Qarib azan, mantan kepala Biro Isra di Setda Aceh, tapi rajin beribadah kepada Allah. Ini nggak apa-apa saya cerita karena orangnya nggak ada lagi. Kalau memuji orang hidup bisa saja dia menjadi sombong, karena ada hadis Nabi, uzkuru mahasina mautakum wa kufu masawi'akum. Sebut-sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dan tutupi segala kekurangan dan kekhilafannya. Jadi jika ada yang khilaf itu jangan disebarkan, biar Allah yang Maha Tahu yang mengurus tentang maghfirah dari seseorang yang telah dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, tubuh ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan panggilan hati. Ke seluruh persoalan kita harus bertaubat. Ada pejabat, ketika jadi pejabat disiplinnya Masya Allah, setelah itu nggak ada lagi. Bertaubat itu dosa, jangan berpura-pura. Dan terlambat orang sedikit ditendang pintu, padahal pintu tidak ada dosanya. Tapi setelah nggak menjabat lagi, Masya Allah, malasnya alaihim. Itu dosa. Taubatlah asyamilah, at-taubatul ammatu syamilatu liz-dzunubi kulliha. Kalau mau taubat secara lengkap. Kasar dulu bicara di rumah, bicara kasar-kasar, taubat. Jika tidak, Allah akan menghukummu. Bicara sama anak, bicara sama istri, kasarnya Masya Allah. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuha. At-taubatul ammatu syamilatu liz-dzunubi kulliha. Secara keseluruhan. Ini mohon
maaf bukan saya menggurui, tapi ini adalah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kecil-kecil saja itu diperintahkanlah taubat secara keseluruhan, apalagi yang besar. Pernah berzina, taubat kepada Allah. Pernah mencuri, taubat kepada Allah. Pernah mendolimi orang lain, taubat kepada Allah. Pernah dengki kepada orang lain, taubat kepada Allah. Pernah memfitnah orang, taubat kepada Allah. Jika tidak, silahkan pilih, kata Allah. Apakah kamu bertaubat atau kuhancurkan fisikmu? Kamu bangga dengan sehatmu, tapi Allah yang Maha Kuasa, ada dua. Ada orang jahat ini dipanjangkan umurnya. Untuk apa? Supaya dia itu terus melakukan dosa-dosa. Tapi nanti Allah hukum dia dengan Allah menghancurkan fisiknya. Yang dulu berzina nggak sanggup lagi berzina. Yang dulu mencuri nggak sanggup lagi mencuri. Yang dulu merampok nggak sanggup lagi merampok. Dan semua kegiatan-kegiatan jahatnya dihentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya baca sedikit untuk kita lebih yakin kepada ayat Allah ini. Allah ingatkan Rasulullah, karena ada juga orang yang maksiat pada Allah diberi kaya, anak banyak, harta banyak. Tapi apa kata Allah di dalam Al-Quran surat Taubah ayat 55? فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Ya Rasulullah, kalau kamu melihat ada orang fasik, munafik, kafir, tapi kaya, jangan kamu bersedih, jangan kamu kagum, jangan kamu heran. Amwaluhum wala auladuhum, hartanya banyak, anaknya juga banyak, silsilahnya hebat. Tapi ingat kata Allah, Innallahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah panjangkan umurnya, tidak lama lagi dia akan mendapat siksaan dari Allah fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Maka coba lihat nanti di kampung-kampung, di Lamdingin, di Lamprit, di Darussalam, di Brawi, ya. Coba lihat nanti ada orang rumahnya bagus, mobilnya bagus, tapi nggak sholat. Ini udah mulai sakit nih orang. Dia sudah nggak sehat lagi. Dia Islam tapi tidak sholat. Ini sudah mulai. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah sudah mulai mengazab. Jiwanya nggak sehat lagi. Itu sudah mulai bimbang dia. Sudah mulai fi tughyanihim ya'mahun. Dia masih hidup tapi terombang-ambing dalam kesesatan. Dia Islam tidak sholat, dia nggak sholat, suaminya nggak sholat, istri nggak sholat, anak-anaknya juga nggak sholat. Lalu mengapa dia masih diberi kesempatan hidup oleh Allah? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah panjangkan umurnya dan Allah akan mengazab mereka dalam kehidupan dunia. Dia tidak sehat lagi. Lihat jiwanya. Dia tahu Islam mewajibkan sholat 5 waktu, tapi banyak sekali sekarang anak muda dan orang tua tidak sholat. Sudah sampai pada firman Allah yang ayat ini sangat sering saya baca. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Di surat Maryam ayat 59. Akan lahir nanti generasi-generasi yang jelek, generasi-generasi yang buruk. Siapa mereka? Adha'us shalah, yang menyia-nyiakan salat. Menurut Ibnu Abbas, dia belajar dari Rasulullah. Ibnu Abbas ini adik bin Abbas bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi adik sepupu. Ini cerdas sekali orangnya sehingga digelar oleh Rasulullah turjumanul Quran. Apa makna adha'us shalah yang diterangkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Adha'us shalah bukan hanya menyia-nyiakan salat, tapi dia sering meninggalkan salat. Orang nggak bisa pakai ini.
Adha'us shalah wattaba'us syahwat, dia mengikuti nafsu dan syahwat, fasaufa yalqauna ghayya, kelak dia akan menjadi orang-orang yang sesat. Jadi tidak beruntung dalam kehidupannya. Lalu Allah suruh pilih, wahai hamba-hambaku yang sedang berbuat maksiat, berhentilah. Wahai hamba-hambaku yang sedang berbuat maksiat, bertaubatlah. Jika tidak, وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ, Allah hancurkan fisik dan jiwa mereka. Tadi jiwa saja, ane dipilih nama yang kapungong, mana sehat. Kemudian jika tidak berhenti dari maksiat, وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ, Allah hancurkan fisik atau badan dan jiwa mereka, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Ini sampaikan dakwah ke seluruh keluarga kita. Jadi hendaknya semua kita ini berdakwah untuk keluarga kita, karena sudah hilang keberanian bapak dan ibu sekarang. Anak enggak salat sampai jam 8 pagi enggak berani dibangunkan, itu sebuah kemunduran. Enggak berani. Coba kembali kita taubat dari jadi pengecut menjadi orang yang berani. Berdakwah untuk keluarga, berdakwah untuk keluarga kita, supaya kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Nah, coba kita lihat di surat Tahrim sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu. Apa makna jaga dirimu di sini? Rupanya wiqayatul anfusi biilzamiha amrullah wal qiyam bi amrih. Rupanya yang dimaksud dengan ku anfusakum itu adalah menjaga seluruh jiwa dengan selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Berarti kalau hari ini hari Sabtu 5 November ada sholat yang kita tinggalkan, berarti kita telah menghancurkan jiwa kita masing-masing nih. Kalau hari ini meninggal dikarenakan menyia-nyiakan sholat, kan ada orang yang meninggal dengan tiba-tiba, seperti anak SK kemarin di Sare, di depan Bunda Siput, di depan Banda Siput, kemudian menabrak lagi orang lain. Itu takdir Allah yang tidak bisa dielakkan. Kalau dia tahu pasti dia nggak pergi. Maka Allah menyebutkan, kamu jaga jiwamu setiap hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wal qiyamu bi amrih imtisalan, dan kemudian wa nahiyyah minal ijbar. Kamu jaga, kamu tegakkan sholat setiap hari, dan kamu jauhi maksiat setiap hari, kamu sudah beruntung. Berarti kita sudah menerjemahkan makna ku anfusakum wa ahlikum nar. Di dalam neraka itu bahan bakarnya adalah batu, dan di dalamnya ada penjaga, yaitu malaikat yang sangat kejam dan keras. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah, mereka semua mengerjakannya. Jadi kalau disuruh azab oleh Allah, para malaikat ini mengazab manusia, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang terakhir kita ambil satu ayat di surah At-Taghabun. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Mengapa orang-orang, baik orang Islam maupun orang di luar Islam itu, dia nggak mau beribadah? Ternyata ada ayat yang sudah lama diberitahu. Mereka mengira begini, za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Mereka mengira oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah ini bahwa tidak ada itu hari bangkit, tidak ada. Hari akhirat itu tidak ada. Di kuburan pun tidak ada persoalan. Begitu. Qul bala wa rabbi,
sampaikan ya Rasulullah, demi Tuhanku, la tub'asunna summa la tunabba'unna bima amiltum wa zalika 'ala Allah yasir. Sampaikan ya Rasulullah bahwa pasti aku akan membangkitkan, kemudian akan kutayangkan apa saja yang pernah mereka lakukan. Kita sering melihat nih sekarang penceramah, pendakwah, pemberi materi ditayangkan. Ini materi-materinya. Nanti materi itu tidak perlu layar fokus, kita bisa melihatnya. Apa saja yang pernah dilakukan oleh manusia akan ditampilkan oleh Allah, dan itu bagi Allah sangatlah mudah. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Maka berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulnya, dan berimanlah kepada Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan sesungguhnya Allah, apa saja yang kamu lakukan, Allah amatlah teliti. Suatu hari nanti setelah hari bangkit, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i zalika yaumut taghabun. Hari itu Allah mengumpulkan manusia yang diberi nama dengan yaumul jam'i. Manusia berkumpul di alam mahsyar, zalika yaumut taghabun. Hari itu adalah hari Allah menampakkan kesalahan-kesalahan manusia. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihah. Siapa yang beriman dan beramal soleh, yukaffir anhu sayiatihi. Allah akan menutup segala kekurangan dan dosanya. Wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan dan kesuksesan yang amat agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang terakhir saya mau sampaikan, ayat ini juga sangat sering saya bacakan dalam satu bulan ini. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azalli. Sesungguhnya orang-orang yang menantang, yang melawan Allah, melawan Rasul, mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang mulia dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan ukhrawi nanti. Semoga ada manfaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.